أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saudara, mari kita bersama-sama menyaksikan bagaimana acara wisuda Institut Teologi Kalimatullah di bawah pimpinan Yosias Lengkong, di mana saya katakan tadi dibuka dengan pembacaan Injil yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan ditutup dengan Sadaqallahul Azim. Mari kita tonton bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al jumu'a sa'ida ilal jabal falamma jalasa taqaddama ilayhi talamizuh fafataha لأنهم يتعزون طوبى للهدى لأنهم يرثون الأرض طوبى للديار والعطاء إلى البر لأنهم متبعون. لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا عينوا وهم وضربوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من عجل كاذبين. ابرهوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات وإنهم هكذا طردوا أنبياء الذين قبلكم صدق الله العظيم. Umayyah STH dengan judul tesis Makna Kalimat Syahadat Menurut Perspektif Kristen, Gereja GSJA Manado. Sarjana Komputer dengan judul tesis Nubuatan Nabi Terakhir dalam Al-Quran dan Alkitab, asal gereja GSJA ICWS. Link Sarifiani, Master of Ministry, dengan judul tesis Operasi Mistik Tasawuf dan Mistik Pentakostal, asal gereja GSJA.
terbaik di sepanjang masa, diridhoi dan dimuliakan oleh Allah yang Maha Perkasa. Kita adalah umat yang terbaik di Untuk itu saudara, mari kita saksikan cuplikan VCD mereka. Bagaimana semangat mereka memberikan penjelasan tentang visi dan misi mereka, di mana mereka dalam VCD itu mengaku bekas kiai, bekas ustadz, bekas ulama, bahkan kiai hikmah. Yang ternyata memang akhirnya kita tonton dari VCD-nya itu mereka mengaku kiai, tapi ternyata kiai ilmu pelet, kiai yang memelihara jin dan sebagainya. Nah, mari kita saksikan sejenak pengakuan daripada 4 orang yang sekarang sudah jadi pendeta dan mengaku sebagai bekas ulama dan ustadz serta kiai tersebut. Mari kita saksikan sejenak bukti daripada apa yang kami sampaikan tadi, di mana mereka begitu antusias menggebu-gebu menyampaikan pidatonya, di dalam menyampaikan visinya, misinya, di dalam pengakuan mereka sebagai mantan ulama, mantan ustadz, mantan kiai. Ada beberapa nama yang sudah kami daftar. Ada beberapa yang VCD-nya di sini kami dapat perlihatkan dengan langsung kepada saudara, dan ada beberapa yang karena untuk menghemat waktu hanya nama-namanya saja yang kami daftarkan menyusul cuplikan daripada VCD beberapa beberapa mantan muslim yang mengaku sebagai ulama-ulama tersebut. Hari esok nan melambai, mentari kan terbit lagi. Semua itu
dan berpikir setelah besar ini saya akan jadi orang Kristen lebih daripada jadi pendeta, karena di nenek moyang saya sampai dengan kakak saya di atas tidak ada orang Kristen apalagi pendeta. Dan saya mengenal Tuhan, saya dibaptis tanggal 23 Desember 85 di Kota Jakarta. Dan saya masih bekerja, saya ikut pelayanan. Di waktu itu saya ikut pelayanan pekerjaan Tuhan itu jadi supir pendeta. Kita berkata kalau kita bergaul dengan orang baik jadi baik, bergaul dengan orang jahat lama-lama tidak jadi jahat. 90 saya tinggalkan pekerjaan saya, lalu saya secara full ikut pelayanan. 94 saya diangkat oleh pendeta dari Gereja Bethel Indonesia Ketapang Utara. Dan tahun 2000 saya mulai terlibat dan terjun dalam misi. Dan saya tidak tinggal di Indonesia, saya jarang ada di Indonesia. Saya ada di 25 negara di Afrika dan Arab. Saya ada di Uganda, Rwanda, Botswana, Malagasy, Malawi, Niger, Nigeria, Sudan, Libya, Pakistan, Sierra Leone, Djibouti, Kongo, Madagaskar. Dan dalam waktu 5-6 tahun kami harus jangkau negara-negara yang seperti itu. Yang lebih bersyukurnya lagi saya satu-satunya pendeta dari Indonesia mewakili badan gereja untuk terlibat dalam badan misi ini 6.000 anggotanya. Pertama, yang kedua saya sangat bersyukur bahwa saya jadi misionaris ini saya tidak punya latar belakang teologi dan saya tidak masuk sekolah kitab, tapi kursus sekolah kitab, dan kursus itu juga nggak sampai selesai tamat. Dari seorang ulama menjadi seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Puji Tuhan, bukan suatu kebetulan kita ini bisa bertemu pada sore hari ini, tapi atas kehendak Tuhan kita bisa bertemu. Di saat mana mungkin saudara banyak kesaksian saudara bagaimana Tuhan diubahkan saudara menjadi hambanya, menjadi umatnya. Tapi ini saat ini kebetulan saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan mengubah saya. Ini terjadi, nama saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Daud Silwanus Rajawali. Saya pendeta di salah satu gereja di Kramat Jati, dan puji Tuhan saat mana saya diubahkan Tuhan tahun 96, saudara, tepatnya bulan Oktober. Saat itu memang rasanya hampir tidak percaya. Seorang ulama yang memang militan dalam soal akidah, militan dalam soal akidah, memang militan dalam soal akidah, dalam soal kepercayaan, kemudian Tuhan ubahkan melalui mimpi. Ini bukan main, saudara. Saya mempunyai salah satu padepokan yang bernama Khalifatullah fil Ardh yang berada di Kiai Daud, guru saya, saudara, setengah mati, dan 85 sampai 86 dan 96 saya berdoa, Tuhan, izinkanlah kalau Engkau sudah memanggil aku, Engkau juga memanggil guruku yang memberi ilmu, saudara. Kalau Pak Kiai Haji Daud punya 5.000 sekian jin, seorang ustaz punya 3.000 jin, saudara. Saya 3.000 jin, saya seorang ustaz, saudara. Saya dikenal oleh Dimas Muslim, ustaz orang Nasrani, saudara. Setiap 3 bulan saya harus lapor ke sana kemana pelayanan saya. Dan sekarang ini saya akan tanggal 3 akan berangkat ke seluruh daerah Jawa Tengah untuk bersaksi dan membawa firman dan KKR dan membaptis orang-orang kita, bukan orang-orang Kristen, orang-orang saya dulu, saudara. Makanya itu Pak Hasyim Musadi bilang begini ke saya, Pak Ustaz orang Nasrani, ini data statistik orang kita sudah pada hilang banyak. Saya mah tidak tahu, Pak, saya bilang. Saya nggak tahu.
Saya tidak menyebarkan, saya selalu dijuluki menyebarkan agama di atas kepada orang yang beragama. Dan saya selalu berkata saya tidak pernah menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Saya menyebarkan nama Yesus dan kedahsyatannya. Amin. Menjadi hamba yang bertakwa, iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tentang pernyataan dari pendeta yang menamakan dirinya Fakhri Bairuddin ini, bahwa dia adalah mantan komandan Laskar Jihad wilayah Sukabumi. Kalau Laskar Jihad Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah saya pastikan ini adalah dusta, karena seluruh komandan Laskar Jihad di Indonesia, di wilayah mana saja, saya tahu dan kenal. Karena seluruh komandan-komandan Laskar Jihad itu adalah murid-murid saya, jadi saya kenal baik. Sedangkan orang yang namanya Fakhri Bairuddin ini, saya tidak pernah kenal namanya, dan baru saya kenal setelah ditanyakan kepada saya sekarang ini. Ya. Dan kalaupun dia adalah dari Laskar Jihad yang lainnya, saya tidak percaya, dan itu adalah perkara yang mustahil kalau kemudian murtad menjadi pendeta. Nah, apalagi kalau dia memberikan persaksian telah membaptis 400 anggota Laskar Jihad di mana? Di Sukabumi. Di Sukabumi. Usia manusia semua yang hidup akan mati, tiada yang abadi, telah Dia tentukan. Usia manusia semua yang hidup akan mati, tiada yang abadi, yang hidup akan mati, tiada yang abadi, yang hidup akan. Buah-buah roh pertobatan orang Kristen, buah-buah roh pertobatan orang Kristen akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Dan saya itu rasakan dan saya alami hari-hari ini. Saya bertobat masih baru, saudara, sekitar tahun 90 ketika saya ada di penjara. Satu kondisi yang dimana waktu saya ada sungguh sangat memprihatinkan. Saya tertangkap dan berkaitan dengan kasus gerakan jihad tahun 89, kemudian tahun 90 saya mengenal Tuhan. Saudara, sesuatu yang sangat sulit untuk saya bisa katakan. Tiba-tiba, kalau dulu saya kiblatnya ke barat, saya menyembah Allahu Akbar. Sekarang saya menyembah, perlu saya katakan, Yesus Maha Besar. Itu kan dari barat dan ke timur jaraknya, tapi itu yang terjadi. Satu kali umroh abah saya, abah itu orang Arab, ya, ibu saya orang Jawa, jadi jarak. Kakek saya seorang pengasuh pondok pesantren, anggotanya 8.000 di Jawa Timur, cukup terkenal juga sampai hari ini. Dan Tuhan sungguh luar biasa. Ketika saya umur 8 tahun, Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau
Zainuddin MZ dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa isu-isu yang beredar yang sengaja dipublikasikan oleh gereja untuk melakukan proses kristenisasi melalui isu yang didasarkan kepada pengakuan seorang pendeta bernama Pendeta Muhammad Ilemon yang menyatakan telah membaptis saya. Dengan ini saya menyatakan bahwa berita itu tidak benar sama sekali. Sampai saat ini dan selama hayat saya di kandung badan, saya tetap seorang muslim. Hanya saya menyesalkan isu-isu murahan seperti ini yang bisa menimbulkan goncangan dan mengganggu kerukunan antar umat beragama. Kepada seluruh umat Islam saya berpesan untuk tidak mudah terpancing oleh isu-isu murahan seperti ini, dan kepada Pendeta Muhammad Filimon saya berharap bisa bertindak secara jantan, menghormati kebebasan beragama tanpa harus mengeluarkan isu-isu murahan seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan punah yang mula ada akhirnya. Oh indah ciptaannya yang ada sementara, semuanya akan sirna, yang kekal hanyalah Allah. Telah Dia tentukan usia. Shalom. Saya mau ajar saudara dulu salamnya orang Kristen di Palestina. Saudara mau? Salam, assalamualaikum. Saudara jawab salam, waalaikumsalam. Amin. Salam, waalaikumsalam. Amin. Nah, saya ulang. Salam, assalamualaikum. Orang Kristen maka sering buat dia ngomong bahasa Arab ya. Jadi jangan heran itu tuh adalah salamnya orang Kristen di Palestina ya. Sebab orang Kristen kalau ketemu sesama seiman mereka bilang salam, assalamualaikum, mereka jawab salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tuh podo mawon ya. Kalau saudara tetangga kita assalamualaikum. Jadi kata Imam Kelani ila amsilatin muktalifatin lima anin maksudatin. Amin. Boten ngantos. Hari ini dalam persekutuan Gideon ini mendapatkan kesempatan untuk bersaksi. Ini adalah satu kemurahan Tuhan yang saya boleh bagikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian Indonesia. Haleluya. Semestinya kapal ini lewat terusan Suez, lewat timur, lewat Atlantik, lebih cepat, lebih dekat, lebih efisien. Tetapi kalau ada orang penting di mana kapal ini belok haluan. Khusus kita patut bersyukur untuk hal itu, saudara. Nah, untuk memanggil, untuk menjadikan saudara umatnya, dia berkorban mati-matian. Ya, dia tebus, makanya istilahnya tebus kan. Karena kita ini miliknya si jahat, milik iblis. Dia tebus dengan darahnya yang mahal.
Tidak cukup hanya dengan langsung mati di kayu salib, diludahin, dimaki-maki, ya, kelaparan, dicambuk, banyak hal yang dia harus alami supaya saudara menjadi miliknya dan diselamatkan. Itu bagian yang Allah buat saudara, ya. Sehingga kita boleh percaya karena dia buka pintu rahmat buat saudara dan saya. Entah saudara dari lahir Kristen, entah saudara baru jadi Kristen, entah saudara punya pengalaman menjadi Kristen seperti Pak Gun atau seperti saya. Dengan demikian kita tahu bahwa asal muasal saya bukan orang Kristen tapi orang dari seberang, dari Sungai Ciliwung, ya. Sekarang ada di Sungai Yordan. Haleluya. Puji Tuhan. Dulu saya di Sungai Ciliwung, sekarang saya sudah di seberang Yordan, dan saya sangat sukacita bertemu dengan Yesus secara langsung. Selagi semua darah Kristus itu saudara kita, amin. Ya, nggak usah terlalu menekankan hanya beda yang sedikit-sedikit. Nggak apa-apa, beda namanya sesuai dengan pengalaman dan penghayatannya berbeda-beda. Itu penting sekali. Ya, Tuhan itu memakai berbagai cara. Saya baca di Bahana, ya, Abu Nasarif Hidayatullah bertobat karena mimpi. Saya tidak pakai mimpi. Tuhan tahu watak saya. Kalau pakai mimpi saya tidak percaya. Tuhan tahu. Pakai perbandingan, penyelidikan kitab suci. Jadi saya kalau disuruh mimpi, mimpi kan saya ke masjid. Karena saya pikir, loh, yang kutemukan tuh ini nih. Dikit. Nah, itu gara-gara itu tangkap 6 tahun. Setelah 6 tahun baru jadi hamba. Ya, gitu. Lalu setelah bebas, masa saya punya pengalaman saya paksakan dengan orang lain? Bisa anak yang dikorbankan. Tadi pagi saya sudah bilang, gak usah ribut anak yang mana dikorbankan. Toh dua-duanya tidak jadi. Juga di dalam buku-buku mereka juga mencampur adukan ciri-ciri keislaman dengan huruf-huruf Arab. Yang tujuannya untuk apa? Untuk melancarkan kebohongan dan penipuan terhadap umat Islam. Sehingga umat Islam yang tidak sadar, umat Islam yang kurang peduli, umat Islam yang kurang dekat dengan Al-Quran, dan kurang menyadari kegiatan-kegiatan mereka dalam bidang pemurtadan dan kristenisasi ini, bisa terjebak. Dan banyak saudara-saudara kita yang ternyata telah menjadi mangsa daripada musang-musang berbulu ayam. Ini akan menyebabkan confuse, akan menyebabkan kebingungan. Ini Islam apa bukan?
Dan ini akan menyebabkan semakin besar fitnah dan mengganggu toleransi antar umat beragama kalau ini dibiarkan terus berlangsung. Oleh sebab itu kami dari Forum Arimatea berusaha untuk memberikan keterangan ini dengan penuh tanggung jawab kepada Allah dan kepada umat. Kami akan bertanggung jawab di hadapan siapapun, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ikhlas kami memberikan informasi ini berdasarkan data-data yang telah kami temukan di lapangan. Ada lagi contoh misalnya buku yang ditulis ya, seperti ditulis oleh yang menamakan dirinya Abdul Yadi, Isa Al-Masih di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, ditulis di sini, wattabi'uni hadza siratum mustaqim. Ini kan dari tulisannya aja ini nggak benar ini. Wattabi'uni itu harus ada ya mutakallim, tetapi di sini nggak ada ya mutakallim. Jadi mereka ini mencopot-copot atau menggunakan ayat-ayat Al-Quran itu sesuai dengan hawa nafsu mereka tanpa dilandasi oleh ilmu. Dan kami sudah banyak berdebat dengan mereka. Mereka yang seperti itu ternyata setelah kami selidiki itu ternyata pembohong besar. Hari esok nan melambai, mentari kan terbit lagi. Semua itu tidak kekal, kan binasa akhirnya. Hari esok nan melambai, mentari kan terbit lagi. Semua itu tidak kekal, kan binasa akhirnya. Indahnya alam semesta hingga terasa di hati. Yang hidup akan punah, yang mula ada akhirnya. Oh indah ciptaannya, yang ada sementara, semuanya akan sirna. Yang kekal hanyalah Allah, telah Dia tentukan usia makhluk semua. Yang hidup akan mati, tiada yang abadi. Hari esok dan melambai, mentari dan terbit lagi. Semua itu tidak kekal, kan binasa akhirnya. Kawan
binasa akhirnya. Hari esok nan melambai, mentari kan terbit lagi. Semua itu tidak kekal, kan binasa akhirnya. Indahnya alam semesta hingga terasa di hati. Yang hidup akan punah, yang mula ada akhirnya. Oh indah ciptaannya, yang ada sementara. Semuanya akan sirna, yang kekal hanyalah Allah. Telah Dia tentukan usia makhluk semua. Yang hidup akan mati, tiada yang abadi. Hari esok dan melambai, mentari kan terbit lagi. Semua itu tidak kekal, kan binasa akhirnya. Kawan tak selamanya, kasih demikian jua. Bahagia ada batasnya, suka duka silih berganti. Esok menghentangkan ada, terbitkan mentari pagi. Yang pasti kita semua menunggu saat dirasa, menunggu ajal kan tiba, menanti ketentuannya. Telah Dia tentukan usia makhluk semua. Yang hidup akan mati, tiada yang abadi. Telah Dia tentukan usia makhluk semua. Yang hidup akan mati, tiada yang abadi. Yang hidup akan mati, tiada yang abadi. Yang hidup akan mati, tiada yang abadi. Yang hidup akan mati, tiada. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menceritakan pengalaman hidup saya waktu saya masih di kampung halaman saya. Sebelum saya menceritakan pengalaman hidup saya, nama saya Doni, bapak saya namanya Saleh Dako, ibu saya namanya Jainab Matika, nama lengkap saya Sulaiman Zopi. Saya berasal dari Gorontalo. Saya tinggal di Paguak, di Dusun Tarnate, Kompleks Pasar Kamis. Saya di sana, sebelum saya mengungkapkan cerita-cerita saya, waktu saya masih muslim itu saya muslim, cuma saya nggak pernah sholat, itu muslim saya. Terus kami ini didatangi oleh seorang pendeta, tapi dia ini seperti muslim. Dan dia ini cerita pada kami untuk membina kami. Kami percaya bahwa dia ini orang muslim, tapi ternyata itu dia ini bukan orang muslim. Yang dia cerita muslim ini, ya ceritanya seperti Isa Al-Masih. Saya tahu Isa Al-Masih itu ya di dalam Al-Quran, jadi saya tahu orangnya ini orang muslim. Akhirnya saya penasaran dengan nasihatnya Pak Pendeta ini yang mengaku sebagai muslim. Dan saya disuruh datang ke rumahnya untuk belajar. Akhirnya saya datang, dikasih Alkitab. Akhirnya saya kaget, oh ini begini, oh iya ini muslim yang sejati. Mana ayatnya? Aku buka Al-Quran, itu dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Kata Pak Pendeta ini pada saya. Terus apa artinya itu? Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Islam itu belum lurus. Mengikuti Islam yang mana? Ya ini Islam ini katanya. Buka Alkitab, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran, itu kata Yesus ya, menurut Pak Pendeta itu begitu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa atau kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Karena saya sebagai orang awam, jadi saya ingin lebih tahu lagi. Itu nasihat-nasihat pendeta begitu. Terus kami dibawa ke Yayasan Dinamika 1 di Gorontalo. Itu di depan kantor wali kota di Gorontalo. Terus kami dibimbing di situ ada sejumlah 4 orang sama Pak Daud, Rostin, dan abang saya Udin, dan saya sendiri Doni. Terus kami di situ kurang pengajarannya di situ kurang. Jadi ada seorang pendeta ini yang namanya Edi Sabto. Dia datang ke Belaan Mengondong untuk pelayanan di sana, namanya KKR seminar yang namanya Edi Sabto. Katanya siapa yang mau ke Jakarta ingin belajar Injil, silakan datang gratis. Jadi kami ini datang. Waktu itu saya kerja di Manado, terus diteleponin sama Nur Hasan, namanya pendeta Nur Hasan. Dia ini orang Islam tapi udah jadi pendeta. Terus kami dibawa itu secara sembunyi-sembunyi, dua orang. Yang pertama Pak Daud, Rosin, dan semua keluarganya. Terus abang saya Udin dan saya sendiri dengan orang-orang Manado. Terus kami tiba di Jakarta, dijemput oleh salah seorang pendeta, itu karyawannya Edi Sabto. Terus kami di situ ditampung di Taman Galaksi. Di Taman Galaksi di Jalan Palem Raya, saya kurang tahu nomornya, cuma Jalan Palem Raya, Taman Galaksi. Kami dididik di situ, kami dibawa ke Jakarta, itu dijanjikan pekerjaan banyak, katanya pekerjaan, tapi ternyata di situ kami tidak bekerja, malah kami dikurung di situ di Galaksi, ditampung di situ. Kami nggak pernah keluar, nggak boleh keluar.
kami berjumlah 12 orang muslim, 14 orang yang asli Jakarta, 2 orang, 12 orang Gorontalo. Terus kami dibina di situ, ya terus kami dibina, ditekan harus belajar. Kami disiapkan untuk terjun ke Lampung untuk menginjili orang-orang muslim lagi. Itu misi-misinya orang-orang Kristen. Salah satunya cara taktiknya orang-orang Kristen menginjil orang muslim harus seperti muslim, tampil seperti orang muslim, pakai peci, pakai koko sholat. Itu orang-orang muslim dididik seperti itu oleh pendeta di Sabto. Pendeta di Sabto ini mengaku dia latar belakang muslim, dan adiknya ini Edwin, dia juga muslim katanya. Dia mengaku di kesaksian di gereja-gereja bahwa dia itu orang muslim. Terus kami dididik oleh pendeta di Sabto ini harus, kalau kamu ingin memenangkan Islam harus seperti Islam. Terus kami ini ya dalam kurang kepemahaman kami harus mentaati apa yang dikatakan oleh pendeta ini. Karena itulah kebodohan kami, kurang pemahaman dalam agama Islam. Terus kami di situ kami campur aduk di situ sekitar 60 orang. Ada orang Hindu, orang Cina, terus orang Gorontalo, ada yang dari mana-mana, ada bekas-bekas narkoba, preman ada di situ di rumahnya Edi Sabto. Kami dididik di situ untuk belajar Al-Quran dan Alkitab, perbandingan Al-Quran dan Alkitab, dan memakai ayat-ayat Al-Quran untuk dicungkil balik, bukan untuk dipahami, tapi malah dicungkil balik untuk menginjili orang-orang muslim. Salah satu ayatnya yang itu katanya Isa Al-Masih itu terkemuka di dunia dan akhirat. Ini sangat populer di kalangan orang-orang Kristen. Itu yang saudara perlu ketahui. Kalau ada orang mendatangi salah satu rumah, kalau dia cerita tentang Isa Al-Masih begini-begini, pasti itu orang Kristen, yakin bahwa saya seperti itu dulu. Pendeta yang namanya Nur Hasan, dia kalau menginjil dia pakai ayat Quran. Dia pakai ayat-ayat Al-Quran yang dibawa itu Isa Al-Masih. Karena orang tahu Isa Al-Masih itu dia Al-Quran, dia orang Muslim. Karena kalau cerita Yesus pasti orang Kristen, jadi dia cerita Isa Al-Masih. Maka kami ini tertipu dengan seperti itu. Terus yang ayat yang dipakai itu oleh pendeta ini yaitu Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat. Terus dia berikan perumpamaan, diibaratnya seperti salah presiden. Kalau presiden memberikan jaminan itu pasti, namanya presiden, semua di tangannya, di dalam kekuasaannya, tidak ada yang bisa menolak atas perintah presiden. Katanya Nabi Muhammad itu memang dia itu orang Nabi, tapi dia itu orang bawahan, di bawah Nabi Isa, utusan Nabi Isa, seorang bawahan pasti tidak bisa menjamin. Di balangan katanya tidak bisa menjamin masuk surga, itu kata pendeta. Jadi dalam saya mendengar hal seperti itu, pembinaan seperti itu, jadi saya ingin lebih tahu lagi apa itu si Isa Al-Masih. Terus kami dididik di situ, terus terima ayat-ayat Al-Quran dikatakan seperti itu, kami terima aja. Terus kami sekitar 12 orang ini dibawa-bawa oleh pendeta Edi Sabto ke mana-mana, di gereja-gereja, ke rumah, untuk disaksikan oleh para jemaat bagaimana dia katanya memenangkan menginjili umat Islam yang paling keras di seluruh dunia ini. Katanya inilah keturunan Kedar dan Nebayot yang si jago panah, atau keturunan Ismail yang paling keras. Ini saya telah menangkan ada 12 orang, saya telah selamatkan ada 12 orang yang dari Gorontalo. Kami dibawa oleh pendeta Edi Sabto ini di gereja-gereja untuk disaksikan. Akhirnya kami di situ mendapat mereka ini senang
Karena sasaran mereka yang pertama ini adalah umat Islam. Karena umat Islam ini tidak ada yang bisa mengalahkan umat Islam. Umat Islam yang paling terbesar di dunia, menguasai 2/3 dunia. Maka sasaran mereka pertama untuk menginjil adalah umat Islam. Mereka banyak taktik untuk bagaimana menyebarkan kristenisasi ke seluruh dunia. Ke pelosok-pelosok desa di kampung saya itu banyak pendeta-pendeta yang telah diutus ke sana di pelosok-pelosok desa di Irian. Saya pernah menyaksikan sendiri itu di Irian. Mereka itu di mana-mana ke pelosok desa. Mereka ini nggak main-main, nggak sungguh-sungguh untuk menginjili orang-orang Muslim, karena itu sasaran mereka pertama. Terus kami di situ di bawah kami di situ setelah kami dibawa oleh pendeta ini, ada salah satu teman kami yang menyinggung bagaimana ini perjanjian antara kami dengan pendeta ini nggak sesuai dengan perjanjian. Terus kata pendeta ini, saya nggak pernah berjanji apa-apa. Memang kami dijanjikan pekerjaan, tapi pendeta ini dia katanya tidak berjanji apa-apa. Terus kata pendeta ini, oh Pak Heri kalau pingin mau diberkati harus sabar dulu. Dia itu mau dikasih mobil, dia taksi. Menurut pendeta di Sabtu begitu, dikasih mobil, kasih uang, asal harus terima dulu Yesus sebagai Tuhan. Ya, dan juru selamat ini si Herianto ini dia tidak percaya atau tidak yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Maka dia mengadu kepada ketua tim Fakta. Ketua tim Fakta, alhamdulillah kami diselamatkan oleh ketua tim Fakta, yaitu dalam pimpinan Kiai Haji Ramli Dawai MSC. So, kami di situ, setelah kami di bawah, alhamdulillah kami ditampung di rumah beliau, di rumah Pak Haji Ramli Dawai. Kami berjumlah 12 orang. Kami di situ dididik oleh beliau, tapi teman-teman saya udah balik ke Gorontalo, tinggal saya sendiri yang di Jakarta. Alhamdulillah saya bersyukur sekali atas bagaimana ini pemerhatiannya atas Bapak Haji Ramli pada kami ini untuk mendidik kami sebagai kekurangan pemahaman agama, ya, agama Islam, kurang komunikasi. Alhamdulillah beliau ini mendidik kami. Terus terus ada salah satu organisasi yang mereka baru berdiri baru tahun kemarin ini, yaitu Forum Arimatea. Di situ saya bisa memahami bagaimana dengan adanya Forum Arimatea ini, bahwa di situ saya walaupun dalam saya kurang pemahaman, tapi saya bisa menemukan disitulah nampak atas kebohongan-kebohongan orang-orang Kristen untuk mengibuli orang-orang Islam, untuk membohongi orang-orang Islam, mengiming-iming orang Islam, dikasih mobil, dikasih uang, diberkati. Di situ saya bisa menemukan jelas-jelas mana yang hak dan mana yang batil dengan berdirinya Forum Arimatea ini. Tapi saya sangat disayangkan Forum Arimatea ini belum begitu berdirinya, belum ada sponsornya. Mereka ini kami masih ditampung di rumah masing-masing, yaitu pengurus Arimatea. Hanya ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara. Inilah pengalaman hidup saya yang sangat menyedihkan. Itulah atas kebodohan kami, atas kurang komunikasi kami dengan agama, maka kami mudah diiming-iming oleh orang-orang Kristen atau pendeta-pendeta ini, karena mereka ini sangat-sangat cerdik sekali. Banyak taktik mereka untuk menginjili orang-orang Muslim, yaitu salah satunya melihat ekonomi lemah, terus melayani orang-orang sakit, orang-orang miskin, terus
kalau saya sebagai anak muda gampang diiming sebagai ada pekerjaan, ya itulah yang saya sampaikan kepada saudara, dan itu yang perlu saudara ketahui. Kalau ada orang yang datang ke rumah saudara, kalau dia mengakui mencerita tentang Isa Al-Masih, pasti ya orang Kristen. Hanya yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pada saat saudara ditampung, khususnya di sebuah penampungan Pendeta Edi Sabto, di sana saudara disuruh kerja apa saja? Kalau saya di situ, salah punya kerjaan belajar, terus lurus ayam dan ikan, terus ngepel gereja. Itu aja pekerjaan saya. Apakah ke gereja menjadi kewajiban setiap hari? Kalau itu saya harus tiap hari saya bekerja, harus, itu harus. Tadi dari 40-an itu umat Islamnya cuma berapa orang? Dari berapa tadi jumlahnya? Kami berjumlah 14 orang. Umat Islam? Iya, umat Islam. Ditampung di sana ya. Selain diajar Injil, Doni juga belajar Al-Quran juga ya? Ya, kami sambil belajar Injil dan belajar Al-Quran juga untuk menghadapi orang-orang Muslim. Itu saja. Yang mengajarkan adalah Pendeta Edi Sabto, itu ahlinya. Jadi Quran yang dijungkir balik pemahamannya itu diajarkan oleh Edi Sabto itu. Iya, itu yang diajarkan oleh Pendeta Edi Sabto. Itu dia membawa ayat-ayat Al-Quran seperti Nabi Muhammad itu katanya orang berdosa, ya. Terus Isa Al-Masih itu orang suci, ya. Itu yang kami pakai, kami pegang. Terus Isa Al-Masih itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Terus yang ayat-ayatnya lain lagi masih banyak, tapi saya udah agak lupa itu ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Pendeta Edi Sabto untuk menghadapi orang-orang Muslim. Itu taktiknya orang-orang Kristen yang diajarkan pada kami, bukan untuk dipahami, tapi untuk dicungkil balik, untuk menghancurkan Al-Quran itu sendiri. Itu aja. Terus pada waktu kamu menjadi Kristen, kemudian dibawa kemana-mana untuk persaksian oleh Pendeta Edi Sabto, itu kan kemudian mendapatkan sumbangan dari jemaat ya. Ya, sumbangan barangkali duit atau pakaian atau apa. Itu sumbangan, kamu mendapat bagian nggak dari sumbangan yang diberikan oleh jemaat itu? Saya pernah bersaksi di gereja Betel Indonesia, dibawa oleh Pendeta Edi Sabto. Saya disuruh bersaksi. Di situ, ya terpaksa saya menceritakan bagaimana awalnya saya di masuk Kristen. Terus saya di situ dapat amplop 50.000 saya. Itu saya dapat amplop seperti itu, saya nggak tahu apa itu. Ya, itu saja, dapat amplop 50.000. Kembali ke Edi Sabto tadi ya. Berarti Edi Sabto ini punya rencana yang ditampung itu untuk masa depannya menjadi penginjil-penginjil ya? Iya, kami itu sekolah spesial. Untuk namanya sekolah spesial ini, kelas spesial ini untuk disiapkan terjun ke Lampung. Harus memenangkan walaupun hanya satu orang Muslim. Kalau nggak bisa, belajar lagi. Nah, kami diajarkan oleh ada beberapa dosen yang ngajar kami tentang Islamologi. Oh, jadi selain Edi Sabto juga ada pendeta lain? Yang lain-lain ada. Siapa-siapa saja mereka yang pernah, yang Doni masih ingat sampai sekarang? Yang mau diri saya Pendeta Tobing, terus Pak Gerson, terus yang lain itu saya udah lupa namanya. Banyak pendeta ya, saya udah lupa. Oh ya, jadi rencananya setelah selesai untuk penginjilan di daerah Lampung ya rencananya. Semua daerah Lampung. Iya, kami diutus ke Lampung
dan sambil menginjil dan mengurus babi di sana karena di sana banyak babi. Oh, sempat ke Lampung juga? Belum. Oh, belum. Baru rencana gitu ya. Tapi kan waktu itu ada di antara 12 orang itu sudah pernah sampai ke Lampung kan? Oh iya, iya benar. Salah satu teman kami yang udah pernah ke Lampung yaitu namanya Pak Daud dan keluarganya. Mereka 4 orang. Tapi saya belum, saya masih di. Tapi kami udah disiapkan terjun ke sana. Karena di sana di Sabto ini membangun rumah sakit dan masjid. Jadi Sabto. Membangun masjid? Membangun masjid maksudnya? Iya. Kok kenapa membangun masjid? Itu untuk sumbangan karena di sana mereka ini bagaimana untuk mereka ini melakukan kebaikan. Jadi orang-orang yang awam ini mereka senang, Pak, diterima dengan baik oleh Pak RT. Ya. Mereka menyumbang masjid. Dan di situ dibangun rumah sakit. Setelah dibangun masjid, bagaimana menarik orang-orang Muslim ini supaya senang itu. Itu taktiknya orang-orang Kristen sekarang. Oh, jadi mereka menyumbang masjid itu sebetulnya hanya untuk diizinkan membangun rumah sakit, begitu maksudnya? Ya, diterima dengan baik di kampung itu, di kampung itu. Oke, selain di tadi kesaksian di gereja Betel, di beberapa lagi di gereja apa lagi seperti kesaksian di sana? Kalau saya cuma 2 kali saya dibawa ke gereja Betel Indonesia, terus di rumah. Kalau Herianto ini dia sering diajak karena dia ustadz. Mereka pandang dia ini ustadz Herianto. Oh, jadi teman kamu itu yang namanya Herianto seorang ustadz? Iya. Di kampung itu seorang ustadz memang? Iya. Ustadznya pengertiannya ustadz gimana? Ustadz guru ngaji atau? Dia ini guru ngaji. Muridnya ada 12 orang. Dia ini begitu memahami tentang Al-Quran. Jadi mereka ini memandang Pak Herianto ini sebagai ustadz. Walaupun udah mahir dalam Al-Quran itu mereka panggil ustadz gitu. Tapi dia ini bukan, kalau pandangan Islam dia ini belum ustadz gitu. Dia hanya orang biasa, hanya guru ngaji di. Oh, jadi orang Kristen mengakui dan untuk publikasi kesaksiannya dianggap dia sebagai seorang ustadz gitu. Iya, seperti padahal di kampungnya bukan ustadz, dia cuma pintar ngaji saja kan. Oke. Jadi status Herianto diperkenalkan sebagai ustadz waktu dia sebagai muslim itu kan jelas niatnya adalah bagaimana menekankan bahwa seorang ustadz saja bisa menukar akidah menjadi penganut Kristen, ya kan? Itu barangkali yang dimaksud oleh mereka. Tapi dengan kesaksian-kesaksian yang Doni ikuti dengan mereka itu, pernahkah kemudian ada orang Islam yang tertarik dengan kesaksian itu, yang kemudian datang kepada Edi Sabto dan teman-temannya lalu dibaptis untuk menjadi Kristen lagi seperti saudara-saudara yang menjadi Kristen itu? Kalau itu saya belum tahu pasti. Cuman Edi Sabto ini sudah banyak membaptis. Menurut kesaksiannya, orang-orang Muslim di Belaan Mongondo pada waktu dia KKR di Belaan Mongondo, itu jumlah Muslim yang masuk Kristen ada 12 orang menurut kesaksian pendeta Edi Sabto gitu. Itu di Gorontalo, daerah Gorontalo? Iya, termasuk Gorontalo, perbatasan Gorontalo. Pada saat kamu dibawa ke Gorontalo, ke Jakarta, pakai apa kamu? Kami diberangkatkan ke Jakarta, kami dikasih uang. Masing-masing dikasih uang, terus dibeliin tiket, berangkat dua-dua orang secara sembunyi-sembunyi. Apa pakai pesawat atau laut? Kami pakai kapal laut. Kami 6 hari di kapal, terus tiba di Jakarta hari Rabu. Oke, menjadi orang Kristen berapa lama itu? Berapa bulan? Kalau saya menjadi orang Kristen, saya selama 6 bulan. Saya menjadi orang Kristen.
Baik, sekarang kira-kira setelah kenapa kamu bergabung sama Forum Arimatea sekarang? Apa yang bisa diambil manfaatnya? Yang saya tertarik dengan Forum Arimatea ini, dia ini tidak melihat, tidak memandang atau itu agama apa ya, tapi dia ini menerangkan Al-Quran itu adalah wahyu Allah dibawa oleh Nabi Muhammad dengan secara jelas menyingkapkan jalan kebenaran yang benar-benar, menyingkapkan atau membuka mana yang hak dan mana yang batil, mana yang jelas itu. Forum Arimatea itu saya tertarik dengan itu. Dia itu sangat baik sekali. Penjelasannya, cara mendekatinya, cara dakwanya itu yang saya tertarik dengan Forum Arimatea. Dan dia ini bagus sekali ya gitu. Dia sangat pemerhati sekali atau pemerhati ya. Itu dengan Forum Arimatea itu membuat saya tertarik dengan Forum Arimatea ini. Nah, Forum Arimatea ini kan akhir-akhir ini kan banyak mengadakan diskusi, dialog lintas agama dengan orang-orang Kristen. Nah, dan Doni juga sudah masuk dalam lingkungan Forum Arimatea, sudah tentu hadir bahkan menjadi panitia daripada dialog-dialog itu. Apa manfaat yang Doni bisa ambil dari dialog-dialog antara para ustadz dan pendeta-pendeta yang berdebat dengan keras tentang masalah mencari kebenaran agama yang hakiki itu? Yang saya temukan di Forum Arimatea ini, saya bisa mengambil bagaimana para ustadz ini menerangkan tentang Kristen. Dia ini sangat bagus sekali menerangkan tentang Kristen ini, bahwa Kristen itu adalah salah. Itu salah satunya yang saya ambil, bahwa itu pegangan yang paling bagus bagi saya, itu pelajaran yang saya ambil terus. Dan di situ saya iman saya sangat mantap lagi di dalam Islam, bahwa orang Kristen itu pembohong, mereka nggak bisa jawab ditanya kitab suci mereka begini, mereka tidak tahu. Itulah manfaatnya yang bagusnya di Forum Arimatea yang saya gabung itu.